Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Kita tentunya menjumpai Anda kembali dan juga menemani pagi hari Anda dalam Bijak Hari ini di edisi Selasa 20 September 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pekan lalu kita juga sempat ramai terkait dengan sudah diberhentikannya Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI, kemudian menyatakan dirinya siap nyapres. Lalu selain ada Anies Rashid Baswedan, ini setidaknya mungkin ada 4 nama yang kemudian juga muncul di publik dan menyatakan kesiapannya nyapres pada Pilpres 2024. Lalu seperti apa kekuatan dan juga mungkin manuver-manuver pendekatan, skema-skema yang kemudian dibangun oleh para parpol dan juga sederet nama yang sudah menyatakan kesiapannya. Kita telah terhubung di line Zoom meeting kita dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review sekaligus akademisi dan juga pengamat politik kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dea. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat dan baik. Sehat dan baik dan tetap semangat. Terima kasih sekali lagi Bapak mau membersamai kita di pagi hari ini. Ya, sama-sama Mbak Dea. Baik, Bapak ini ada hal yang menarik terkait dengan mungkin padahal masih 2 tahun ya, entah nih kalau misalnya bicara soal parpol dan juga pilpres, pilkada ini, sebetulnya kalau 2 tahun ini rentang waktu yang masih cukup panjang atau yang semakin sempit, Pak? Ya, 2 tahun itu menuju ke hari H, ke pemilihan. Tetapi kalau kita bicara pendaftaran capres-cawapres itu 1 tahun lagi, 1 tahun lebih 1 bulan lah, di bulan Oktober 2023. Nah biasanya mengkerucutnya koalisi, membangunnya sebuah kekuatan gabungan koalisi itu ada di pra menjelang pendaftaran di KPU, yaitu Oktober 2023. Nah kalau itu kita ukur, ya tadi 2 tahun menjelang ke hari H, 1 tahun menjelang ke pendaftaran capres-cawapres di bulan Oktober 2023, maka sesungguhnya waktu sangat sempit. Kenapa? Karena kita ini negara kepulauan. Ya kalau kita di Jawa sih iya padat gitu. Tapi kalau kita lihat di luar Jawa itu luar biasa. Kertas suara juga harus diangkut dengan perahu gitu. Dengan alat-alat yang memang luas, yang sangat luas, yang tidak terjangkau itu gitu. Nah yang kedua kita melihat bahwa jumlah kota itu kan sangat besar, ada kurang lebih 500-an gitu kan. Nah ini kan membuat capres-cawapres kan harus memiliki daya jelajah yang tinggi. Apakah bisa memang misalkan dalam waktu 2 tahun ini keliling-keliling ke banyak kabupaten, apalagi desa-desa gitu, itu kan sangat berat. Yang ketiga saya lihat yaitu konteks persaingan elektabilitas yang masih hampir sama-sama, hampir mirip, tidak jauh, artinya masih jaraknya margin error, masih di angka 30%. Nah kalau masih di angka 30%, artinya kekuatan capres-cawapres itu masih rata, ya masih bisa saling mengalahkan gitu. Belum ada yang dianggap muncul dominan, belum ada yang dianggap muncul yang luar biasa di antara capres-cawapres itu, termasuk yang 3 besar, yaitu misalkan Anies, Prabowo, Ganjar. Nah ini membuat peta politik akan semakin menarik. Lalu juga ada isu misalkan kalau 2024 nanti hanya ada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu juga menarik. Saya melihat kalau 2 ya kita rugi karena tidak memberikan banyak pilihan kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kalau 2 pasangan itu akan bisa menghadirkan polarisasi. Jadi kita ini belum kering konflik di 2019 yang lalu, tetapi kalau 2 pasangan akan semakin tajam lagi itu polarisasi. Jadi saya sih menghendaki ya Pilpres itu
3 atau 4 pasangan calon wakil presiden dan presiden gitu. Jadi ini penting. Saya balik ya, kadang-kadang calon presiden, wakil dan presiden. Yeah. Ini penting, kenapa? Jangan sampai kita punya penduduk 270 juta jiwa rakyat Indonesia yang katakanlah hebat-hebat gitu ya, pintar-pintar, banyak yang luar biasa, tetapi capresnya itu lagi. Kalau kata anak muda, Mbak Dea, lu lagi 4L. Ini menjadi persoalan. Oleh karena itu harus dibuka ruang bagi segenap rakyat Indonesia, siapapun mereka yang berprestasi, yang memiliki rekam jejak yang bagus, lalu yang mampu, lalu juga dekat dengan rakyat, gitu, dan punya kriteria lain yang pas untuk menjadi capres maupun cawapres, untuk bisa didorong, untuk bisa tadi ya muncul sebagai capres dan cawapres. Itu yang harus kita buka ruang itu. Karena demokrasi itu membuka ruang bagi siapapun untuk bisa mengikuti kontestasi politik secara terbuka. Gitu. Itu yang paling penting. Kalau ada orang hebat, orang berintegritas, orang baik, orang pandai, dibiarkan malah disingkirkan, itu yang menjadi persoalan di kita. Oleh karena itu siapapun yang baik, berprestasi, mampu, kita dorong siapapun mereka gitu. Siapapun figurnya. Kalau misalkan Mbak Dea mampu pun misalkan contoh aja ya silakan. Kalau enggak ya kita mengukur diri. Kan ada standar, parameter dan ukurannya capres cawapres itu. Banyak standar ukurannya, salah satunya yaitu terkait dengan elektabilitas. Tinggikah, sedangkah, rendahkah, itu kan masyarakat yang akan menilai. Oke, baik. Ini tadi membuka ruang seperti yang memang sudah harusnya sih dijunjung tinggi terkait dengan pilkada dan juga serentak ya Pak. Ini siapa saja boleh mendaftarkan dirinya asalkan tadi memiliki ciri-ciri khas tertentu atau mungkin juga tadi kriteria tertentu. Mungkin ada 4 nama kalau boleh nanti dikoreksi oleh Pak Ujang. Ada Anies Baswedan saat ini, kemudian AHY, lalu Prabowo. Ini hal yang menarik Pak. Ini bahkan Gerindra juga ini cukup sangat keras menyebutkan kembali Prabowo ini akan nyapres lagi. Lalu ada Ganjar Pranowo. Ini menarik Pak. Boleh mungkin sedikit diulas dari 4 nama ini Pak? Ya, kalau kita bicara misalkan Prabowo ini kan veteran lah. Artinya sudah ikut 3 kali ya. 1 kali jadi cawapres, sebagai capres. Tapi nanti 2004 maju lagi dan dipastikan sudah maju lagi karena amanat dari Rakernas Gerindra yang meminta Prabowo maju, maka akan maju. Ya kekuatannya ya dia ada plus minusnya. Plusnya tadi dia sudah dikenal karena sudah 3 kali maju gitu ya. Lalu dia posisinya sebagai menteri pertahanan, itu juga resources untuk bisa menjadi capres. Lalu dia jadi ketua umum partai politik, dia punya rekomendasi sendiri terkait dengan partainya dan hanya bisa kan tinggal berkoalisi dengan satu partai dan sudah berkoalisi dengan PKB kan seperti itu. Tapi minusnya adalah Pak Prabowo banyak yang kecewa ketika Pilpres 2019 yang lalu. Ya banyaklah misalkan bukan hanya dari kelompok 212, tetapi juga dari kelompok orang-orang masyarakat kecil, masyarakat miskin yang mereka menyumbang dana kampanye itu. Ada yang nyumbang 50.000, itu pernah cerita ke saya kecewa Pak Ujang, saya sudah nyumbang saya nyumbang untuk kampanye katanya. Tetapi kok Pak Prabowo dan Sandi masuk pemerintahan gitu. Nah itu dari segi itu. Lalu segi masyarakat biasa juga sama. Banyak yang kecewa, diharapkan Prabowo menjadi oposisi gitu dengan Gerindranya dan pasukan-pasukan koalisinya. Tetapi faktanya Prabowo ada dalam koalisi pemerintahan. Ya tentu itu ada pertimbangan. Tapi itu sisi minus yang dilihat oleh publik, oleh rakyat yang harus tambal oleh Prabowo. Oleh karena itu sekarang kan ada gerakan di Gerindra ya untuk meminta tokoh-tokoh Gerindra itu untuk mendekati kelompok-kelompok 212. Sudah jalan itu. Ada seorang figur tokoh ulama yang memang di Gerindra yang diminta untuk mendekati kelompok 212. Yaitu salah satu untuk bisa mendapatkan perhatian kembali dari kelompok 212. Ya biasa kalau politik itu kadang kawan, kadang lawan, begitu juga sebaliknya. Nah, lalu kita bicara misalkan Anies Baswedan. Anies Baswedan kekurangannya nggak punya partai, dia nggak ada partai. Ya sekarang bagaimana dia nyari partai kan begitu agar bisa diusung. Makanya dia mengatakan saya siap nyapres
asalkan didukung oleh partai politik kan gitu. Artinya dia tidak punya partai. Yang kedua yang saya lihat apa namanya, dia kekurangannya adalah pihak yang tidak didukung oleh kelompok tanda petik ya, kelompok-kelompok di istana gitu. Ya seperti itulah saya katakan kelompok-kelompok di istana lah. Nah kelebihannya Anies itu secara fisik itu bagus, ya tinggi ya, mohon maaf ganteng, itu dalam politik penting. Yeah. Itu dalam politik penting. Lihat dulu Pak SBY 2004 kehadirannya bagaimana gagah ganteng gitu, itu disenengin oleh emak-emak gitu. Oh ya itu fakta dan kenyataan gitu. Apalagi sekarang ada istilah the power of emak-emak gitu. Ya itu penting secara fisik. Yang kedua secara kinerja, secara prestasi itu lumayan. Nah kita harus objektif dalam melihat siapapun, kepala daerah atau menteri atau siapapun yang menjadi capres secara objektif. Artinya ada standar ukurannya, misalkan prestasinya apa, Anies mendapatkan penghargaan apa saja, kan dia punya tuh penghargaan nasional dan internasional. Nah itu penting jadi keunggulan Anies. Ketika saya lihat keunggulan Anies yaitu track record. Track record dia dicari-cari korupsinya, dicari-cari kesalahannya, tapi belum ketemu, belum ada gitu. Nah itu menjadi penting. Ya tentu kekurangannya tadi banyak ya, kekurangannya sebagai manusia biasa banyak. Kalau nggak ada kekurangannya itu malaikat. Dan Anies banyak kekurangannya juga sebagai manusia biasa. Nah, kalau kita bicara misalkan AHY, AHY ya partainya partai kelas menengah. Kalau dia maju sebagai capres, ya kalau tidak berkoalisi sulit. Oleh karena itu saya melihat kalau sebagai capres agak sulit. Kalau sebagai cawapres mungkin. Karena apa? Misalkan Demokrat ingin berkoalisi dengan Nasdem dan PKS, lalu menawarkan AHY sebagai capres, nggak mau Nasdemnya, karena Nasdem punya 3 capres yaitu Anies, Ganjar dan Andika lah katakanlah seperti itu. Tidak akan mau, jadi kemungkinan levelnya AHY itu di cawapres kalaupun mau gitu. Yang kedua elektabilitas AHY juga belum terlalu meyakinkan, belum pernah menembus 3 besar elektabilitas sebagai capres gitu loh. Dan itu juga harus dipahami oleh Demokrat dan AHY. Nah kelebihannya tentu dia muda ya, punya energi yang menurut saya bisa mentransformasi ke anak-anak muda. Kita itu Mbak Dea di 2024 nanti, menurut data BPS ya di tahun 2000 itu kalau nggak salah pemilih milenial kita itu pemilih pemula di 2024 itu jumlahnya 56% lebih. Jangan lupa 56% lebih. Jadi itu kekuatan kalau capres-cawapres muda itu. Saya rasa itu ya, kekurangannya lagi AHY yang mungkin belum pernah di pemerintahan. Ini juga menjadi kekurangan dari AHY. Yang satu lagi siapa tadi? Ganjar. Nah, Ganjar kekurangannya adalah dia ada di tempat yang kurang pas. Artinya dia ada di PDIP, ada di partainya, tetapi PDIP-nya tidak mendukung Ganjar. PDIP-nya itu mendukung Puan Maharani kan seperti itu. Makanya pertemuan di Jawa Tengah kemarin nggak diundang, dan pertemuan sebelumnya juga di wilayah kekuasaan dia di Jawa Tengah juga nggak pernah diundang. Ya karena memang dia tidak dikehendaki, tidak diinginkan untuk bisa menjadi capres di PDIP. Jadi PDIP punya skenario sendiri yaitu Puan. Nah kelebihannya mungkin Ganjar ya dia kepala daerah bisa tadi ya kapitalisasi untuk membuat popularitas dan menaikkan elektabilitas itu. Yang kedua saya lihat mungkin dia dianggap ya, tadi banyak main di media sosial yang itu bisa bersentuhan langsung dengan rakyat. Lalu didesain Ganjar itu dekat dengan rakyat. Mungkin seperti itu yang saya lihat ya soal kekurangan dan kelebihan capres yang tadi disebutkan oleh Mbak Dea 4. Tapi saya melihat masih ada kok, misalkan Cak Imin. Cak Imin juga bersedia, tapi kelihatannya kalau capres berat, mungkin cawapres. Nah Mbak Puan juga sebenarnya maju, cuma PDIP belum mendeklarasikan saja. Nah kenapa? Indikasinya bahwa ketika bulan Juni 2002 yang lalu, ketika Rakernas PDIP mengamanahi, PDIP memerintahkan melalui ketua umumnya Ibu Megawati untuk Puan roadshow untuk bertemu dengan ketua umum partai yang lain. Itu indikasi bahwa kelihatannya capres mengarah pada Mbak Puan begitu.
Mhm. Baik, ini menarik ya Pak, ada apa tadi veteran, kemudian juga ada sosok yang ganteng karismatik, ada Anies Baswedan dan juga AHY yang mungkin kalau AHY tadi disebutkan elektabilitasnya masih kurang. Kalau tiga besar sendiri saat ini, siapa Pak Ujang? Ya kan tiga besar menurut survei itu kan ada Anies, Ganjar dan Prabowo. Ada Ya. Prabowo, Anies, Ganjar, Ganjar, Prabowo, Anies, bolak-balik lah kira-kira gitu. Ya. Ya biasanya masing-masing mereka punya lembaga survei. Lembaga surveinya Prabowo meninggikan Prabowo, lembaga surveinya Anies meninggikan Anies, lembaga surveinya apa namanya Ganjar meninggikan Ganjar. Nah, kira-kira kalau kita bicara objektivitas, ya saya juga pernah melakukan survei secara objektif. Memang tiga besar masih didominasi oleh tiga itu. Ya walaupun kadang-kadang berganti-ganti gitu. Nah, tetapi memang tiga nama ini angka psikologinya belum dapat. Angka psikologi kemenangan untuk bisa menjadi presiden itu belum dapat. Kalau kita belajar dari sejarah historis pemilu-pemilu kita pasca reformasi lah, 2004 Mbak, ketika SBY pertama kali maju sebagai capres ketika itu, elektabilitas SBY itu sampai 60%. Kurang lebih lah, maju mundur di angka 60. Ya. Nah itu lalu menang, bahkan katakanlah bisa 2 periode kan begitu. Nah di 2014 yang lalu juga, itu Pak Jokowi ketika pertama kali maju juga, itu angkanya 60% di 2014, dan menang. Lalu katakanlah karena incumbent 2 periode juga kan begitu. Nah saat ini capres cawapres itu elektabilitasnya masih di angka 30%. Ya apa naik turun lah, maju mundur kalau saya sebutkan. Nah itu belum menempuh atau belum mendekati angka psikologi kemenangan yang 60% itu. Ya paling tiga 50% ke atas lah. Jadi kalau kita bicara soal kemenangan masih belum kelihatan siapapun. Jadi ketiganya masih mungkin bisa saling mengalahkan. Karena harus terus menaikkan elektabilitasnya di angka psikologi kemenangan. Karena kan kalau kita bicara elektabilitas itu kan artinya maknanya kan keterpilihan. Ya. Jadi ya memang keterpilihannya tinggi lah kira-kira seperti itu, dan potensi menangnya kan tinggi kan. Itu yang dibaca oleh kita sebagai katakanlah pengamat, sebagai akademisi. Nah, dan banyak faktor lain untuk bisa melihat kemenangan, misalkan siapa pasangan cawapresnya, kan gitu. Lalu siapa saja partai yang berkoalisinya, atau partai mana saja yang berkoalisi. Lalu juga harus melihat pendanaannya, karena biayanya kan tinggi. Dan jangan lupa juga harus melihat juga siapa lawan politiknya, artinya siapa lawan-lawan capres-cawapres lainnya, kan gitu. Itu menjadi penting, karena harus mengukur melihat kekurangan dan kelemahan dari lawan politik menjadi penting. Masih banyak faktor-faktor lain untuk bisa melihat indikator-indikator kemenangan di 2024. Tapi kita masih hari ini secara sederhana saya katakan belum kelihatan siapa yang akan menang. Ya. Jadi semuanya masih punya potensi untuk bisa menang di antara tiga besar itu, Mbak Dea. Baik, karena tadi posisinya juga ini masih turun naik antara tiga nama tersebut dan juga menyusul nama-nama lainnya yang juga masih punya peluang yang cukup besar ya Pak Ujang untuk kemudian menaikkan elektabilitas, popularitasnya, dan kemudian juga mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita harus jeda terlebih dahulu Pak Ujang, nanti usai jeda kita juga ingin tahu bagaimana kemudian pergerakan partai-partai politik yang kemudian juga ini sudah mulai melakukan pendekatan-pendekatan dan juga komunikasi politik, dan apakah kemudian PDI Perjuangan, PDIP dan juga partai-partai besar lainnya ini masih memegang kekuatan yang cukup kuat. Nanti kita akan bahas, tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.